Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada penghujung bulan September ini. Kiranya kita berada dalam keadaan sehat di dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhanlah yang memelihara hidup kita, terutama terhindar dari pandemi COVID-19 yang masih mengancam dan berada di sekeliling kita. Pada minggu ke-17 setelah Trinitatis, marilah bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, sebab firman itu akan menguatkan sendi-sendi kehidupan kita, memelihara pengharapan kita dan memandu arah kehidupan kita. Marilah mengawali pembacaan firman ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan sempurna, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menguasai kami. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman ini. Dengarlah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, sudah barang tentu kita adalah anggota dari sebuah keluarga. Adapun keluarga yang dimaksud menunjuk kepada lingkup keluarga kecil, yang di dalamnya ada bapa, ada ibu dan anak-anaknya. Kemudian kepada lingkup keluarga yang lebih luas, yang di dalamnya ada kakek, ada nenek, putra-putri dan menantu, sampai kepada cucu dan bahkan kepada cicit. Pada umumnya keluarga yang lebih luas ini disebut juga sebagai keluarga besar. Baik keluarga dalam lingkup yang kecil maupun keluarga dalam lingkup yang lebih besar atau keluarga yang lebih luas selalu memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Semisal pola interaksinya, kebiasaan-kebiasaannya, dan nilai-nilai kehidupan yang dianut. Dengan kata lain, nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh setiap keluarga tentulah beragam. Sangat dipengaruhi oleh latar belakang adat istiadat, suku, religius, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan lain-lain sebagainya. Faktor-faktor di ataslah yang menentukan kehidupan sebuah keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut, firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu pada tanggal 26 September tahun 2021 mengajarkan kepada kita seperti apa kehidupan keluarga yang sejati di dalam terang firman Tuhan. Nats khotbah dipilih dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, sebagaimana tertulis di Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Marilah kita dengarkan bersama-sama, saya akan membacakannya untuk kita. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui di dalam nats pembacaan kita ini sebagai berikut. Yang pertama, Onesimus adalah budak pelarian. Kehidupan masa lalu Onesimus adalah seorang budak pada keluarga Filemon. Pada suatu saat dia melarikan diri dari keluarga tuannya itu.
Entah apa penyebabnya sehingga Onesimus melarikan diri tidak dijelaskan secara eksplisit. Akan tetapi, melalui surat Rasul Paulus kepada Filemon dapat kita ketahui bahwa Onesimus merugikan tuannya Filemon secara materi. Bandingkan dengan Filemon pasal 8 ayat yang ke-18. Tetapi terlepas dari hal tersebut di atas, pelarian itu sendiri adalah kesalahan yang fatal menurut hukum yang berlaku pada masa itu. Sebab setiap budak yang melarikan diri akan memiliki status buronan terus-menerus. Dan apabila tertangkap, maka tuannya akan bebas menjatuhkan hukuman dan taruhannya adalah nyawa. Yang kedua, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Di dalam pelariannya, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Tentu saja perjumpaannya dengan Rasul Paulus bukanlah perjumpaan yang kebetulan. Bandingkan dengan ayat yang ke-15. Kemudian Rasul Paulus memperkenalkan Injil kepadanya, membawanya kepada pengenalan akan Tuhan dan mempertobatkannya menjadi pengikut Kristus. Sejak itu dia menjadi pelayan yang setia bagi Rasul Paulus yang pada waktu itu dipenjara oleh karena Injil. Onesimus bertumbuh menjadi asisten yang sangat berguna bagi Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menyebutnya sebagai buah hatinya. Yang ketiga, Onesimus memenangkan pergumulannya. Sebagai pengikut Kristus yang setia melayani dan membantu tugas-tugas Rasul Paulus, sesungguhnya Onesimus mengalami pergumulan yang hebat luar biasa. Sebab statusnya sebagai budak buron sangat membebani hati dan pikirannya. Onesimus sangat kebingungan. Dia menghadapi dilema, dia dikejar-kejar oleh bayangan. Di satu sisi dia enggan membuka latar belakang hidupnya yang kelam, bahwa dia adalah budak yang buron. Apabila dia mengaku dan kemudian ditemukan oleh Filemon, maka tuannya itu berhak untuk membunuhnya. Di sisi lain nuraninya gelisah dan perasaannya tidak sejahtera. Sebagai hamba Tuhan, Onesimus menyadari bahwa dia tidak boleh menyembunyikan kesalahannya. Sebab kesalahan itu tidak boleh ditutup-tutupi, melainkan harus diakui dan disesali. Tentu saja Onesimus berdoa dan memohon pertolongan Tuhan supaya diberikan jalan keluar atas pergumulan itu. Dan puji syukur bagi Tuhan, Onesimus mengambil keputusan yang tepat. Dia tidak mau lagi berada dalam kebimbangan, dan dia tidak mau lagi menyembunyikan kesalahannya. Pilihannya adalah memberitahukan pergumulan itu kepada Rasul Paulus. Dan yang keempat, Rasul Paulus mengirimkan surat permintaan kepada Filemon mengenai Onesimus. Setelah mendengar pengakuan Onesimus, maka menjadi jelaslah bagi Rasul Paulus bahwa Onesimus telah melakukan kesalahan. Melalui Rasul Paulus, Onesimus memperoleh jawaban dari Tuhan, yaitu dia harus kembali kepada Filemon tuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon supaya menerima kembali Onesimus. Adapun catatan yang sangat penting dalam surat itu adalah Rasul Paulus meminta supaya Filemon mau menerima Onesimus bukan lagi dalam status sebagai budak, melainkan menerima dengan semangat pengampunan yang tulus, sebagai keluarga dalam kasih persaudaraan, dan sebagai rekan sekerja di dalam pelayanan. Yang ketiga, perlakukanlah setiap orang sebagai sesama. Di dalam keluarga Allah, setiap anggota keluarga adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan akibat dosa. Tidak ada lagi relasi antara tuan dan hamba. Semua adalah sesama dan setara di hadapan Tuhan. Membeda-bedakan status orang adalah tindakan yang diskriminatif, dan perbuatan itu adalah dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan topik minggu, yaitu hidup sebagai keluarga Allah, sesungguhnya nats khotbah ini tidak sebatas memberitakan bahwa Filemon mendapat surat permintaan dari Rasul Paulus, dan juga bukan sekedar bahwa pergumulan Onesimus telah dijawab oleh Tuhan. Satu hal yang jauh lebih utama adalah bagaimana seharusnya hidup sebagai orang-orang yang sudah mengenal dan menerima Injil. Ternyata Injil berkuasa mengubah hidup manusia. Injil berkuasa memulihkan hubungan yang sudah retak. Injil berkuasa untuk mengampuni. Injil berkuasa untuk mempertobatkan, dan Injil berkuasa untuk menghapuskan perbudakan.
Injil Yesus Kristus berkuasa untuk mempersatukan orang-orang percaya dalam keluarga yang saling mengasihi. Dengan demikian, nats pembacaan kita ini mengajarkan beberapa pokok penting untuk mewujudkan hidup sebagai keluarga Allah sebagai berikut. Yang pertama, hiduplah dengan tidak menyembunyikan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain, bahkan terhadap anggota keluarga terdekat. Sadarilah bahwa kesalahan itu tidak boleh disembunyikan, tidak boleh ditutup-tutupi. Menutup-nutupi kesalahan akan menggerogoti jiwa, ibarat rayap yang perlahan-lahan akan menghancurkan bangunan. Menyembunyikan kesalahan ibarat menumpuk sampah di bawah karpet dan akan mengeringkan tulang. Ingatlah bahwa kesalahan harus diakui, harus disesali dan harus dimohonkan untuk diampuni. Hanya dengan sikap itulah kita dapat mengubah dan bertumbuh dengan sehat di dalam keluarga Allah. Yang kedua, hiduplah dengan kerelaan untuk mengampuni. Di dalam relasi keluarga, baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup yang lebih luas, tidak dapat dihindari bahwa seorang melakukan kesalahan terhadap yang lainnya. Maka berinisiatiflah untuk saling mengampuni. Prinsip saling mengampuni akan memulihkan hubungan keluarga yang sudah retak. Dan ingatlah bahwa hanya dengan mengampuni orang lainlah maka reservoir pengampunan Allah terbuka untuk kita. Dan yang keempat, kendalikan otoritas, utamakan pendekatan yang berdasarkan kasih. Melalui pembacaan kita ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola relasi dengan sesama sebagai anggota keluarga Allah. Dengan sangat rendah hati dan dengan pendekatan yang berlandaskan kasih, Rasul Paulus meminta kepada Filemon supaya mengampuni Onesimus dan menerimanya kembali di dalam status yang baru. Status yang merdeka sebagai anggota keluarga yang setara, sebagai rekan kerja dalam melayani Tuhan. Bahkan segala tanggung jawab materi akibat perbuatan Onesimus pada masa lalu akan ditanggung oleh Rasul Paulus. Sejatinya semua hal di atas dapat dilakukan dalam otoritasnya sebagai Rasul. Akan tetapi dia memilih untuk tidak menggunakan otoritas itu. Sikap Rasul Paulus itu hendaklah menjadi teladan bagi kita. Siapapun kita yang mempunyai otoritas di tengah keluarga, di dalam komunitas tertentu, di dalam lembaga gerejawi, dan di wadah persekutuan lainnya, janganlah kita bersikap mentang-mentang. Janganlah selalu mengandalkan otoritas untuk menyelesaikan masalah. Teladanilah Rasul Paulus yang dengan penuh hikmat menggunakan pendekatan pribadi berlandaskan kasih Kristus. Pendekatan itu akan lebih efektif dan berkemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mengakhiri khotbah ini sekali lagi perlu ditekankan bahwa firman Tuhan ini berkuasa bukan sebatas tentang pemulihan hubungan antara Filemon dan Onesimus. Lebih daripada itu, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita betapa Injil Yesus Kristus begitu dahsyat, begitu berkuasa mengubahkan hidup manusia untuk menjadi anggota keluarga Allah yang sesungguhnya. Selamat beribadah di minggu ke-17 setelah Trinitatis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.